ingin Tuhan Yesus merdekakan di dalam hidup saudara, supaya dosa itu tidak lagi membelenggu hidupmu, sehingga kita terbebas dari dosa dan kita tidak mendapatkan akibat dari dosa yang kita lakukan. Makanya Roma berkata kita sudah dimerdekakan. Kita sudah dimerdekakan dari dosa sebagai hamba kebenaran. Dan orang yang benar dan percaya akan melakukan hal-hal yang benar, yang kudus di hadapan Tuhan, karena dia sudah menerima upahnya, yaitu di dalam kekekalan di dalam Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita butuh yang namanya kemerdekaan di dalam Kristus. Ya, supaya hidup kita tidak lagi terbelenggu oleh dosa. Kalau saudara hidup terus melakukan dosa, maka akan ada kutukan, hukuman dari dosa itu sendiri. Mari kita renungkan hidup kita saat ini, kita refleksikan hidup kita sendiri. Jangan-jangan hidup kita saat ini begini-begini aja, itu akibat dari dosa saudara. Karena dosa itu ada kuasa dari dosa, ada akibat dari dosa, ada hukuman dari dosa, ada kutuk dari dosa. Kalau hidup saudara begini-begini aja, mari kita renungkan, jangan-jangan ini karena dosa yang masih saya lakukan dalam hidup saya. Ya. Tapi kalau dia merasa itu bukan karena dosa, berarti dia sudah menganggap dosa itu nyaman dalam hidup dia. Apakah masih ada di antara kita yang masih nyaman melakukan dosa? Angkat tangan. Nggak ada ya. Berarti dia masih nyaman melakukan dosa, karena dia tidak merasa, oh ini bukan karena dosa. Ya. Harus kita lepaskan setiap belenggu dosa yang ada di dalam hidup saudara, sehingga hidupmu bisa benar di hadapan Tuhan. Jangan merasa biasa-biasa saja hidup saudara saat ini. Ini adalah waktu yang sangat serius. Kalau saudara masih hidup di dalam dosa, sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, sudah melayani Tuhan, sudah dibaptis, tapi masih melakukan dosa, itu harus dipertanyakan dalam hidup saudara. Harus dipertanyakan di dalam hidup saudara, kenapa ya? Bisa saja iblis yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Oleh sebab itu Yesus datang ke dunia untuk memerdekakan kita dari segala bentuk dosa. Oleh sebab itu saudara, dari pembacaan firman Tuhan ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah jangan lagi diperbudak oleh dosa. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang mengasihi aku. Jadi saudara, yang pertama adalah kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, maka jangan lagi diperbudak oleh dosa. Kita tahu betapa sulitnya mungkin bagi hidup saudara untuk meninggalkan dan bergumul di dalam dosa. Banyak pengalaman-pengalaman indah yang saudara dapatkan mungkin ketika saudara melakukan dosa di dalam pengalaman keduniawian. Tetapi saudara, ketika saudara sudah dimerdekakan oleh Tuhan, pengalaman itu harus saudara hapus, diganti dengan pengalaman engkau di dalam Yesus. Mungkin dulu waktu masih anak jalanan gitu ya, mungkin bagi dia enak kali di pinggir jalan, duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, nggak ada yang usir, nggak ada yang marahin, enak, bebas. Tapi bukan pengalaman itu
Mungkin waktu pengalaman pakai narkoba enak kali bagi dia ya. Wah, happy, fly, senang. Ada yang pernah pakai narkoba di sini? Gak ada ya? Gak ada? Di belakang gak ada ya? Aman ya? Aman. Mungkin bagi dia waktu pengalaman itu enak. Tapi itu pengalaman yang salah, karena itu pengalaman ketika kita melakukan dosa. Oleh sebab itu jangan lagi kita menjadi budak dosa yang pertama. Budak itu berasal dari kata doulos, yaitu hamba. Hamba itu artinya seluruh hidupnya diberikan kepada Tuhannya. Kalau engkau adalah hamba dosa, maka seluruh hidupmu adalah melakukan dosa. Tapi kalau engkau adalah hamba Tuhan, maka seluruh hidupmu adalah melakukan apa yang diinginkan dan dikerjakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu ketika engkau sudah benar-benar dimerdekakan oleh Yesus, Dia melepaskan engkau dari hamba dosa, Dia melemparkan engkau dari segala hukuman-hukuman dosa, Dia bebaskan engkau dari segala kuasa dan kutukan-kutukan dosa, sehingga engkau percaya di dalam Dia, sehingga engkau menerima kuasa dari Roh Kudus. Sekarang yang kita lakukan adalah melakukan hidup kebenaran dan kekudusan di dalam Yesus Kristus. Mau tidak mau saudara harus hidup kudus. Kalau betul-betul engkau sudah dimerdekakan oleh Yesus. Menjadi hidup yang kudus itu bukan beban, tapi tanggung jawab. Sekali lagi, menjadi hidup yang kudus itu adalah bukan sebuah beban, tetapi adalah tanggung jawab yang engkau berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah membebaskan engkau dari segala dosamu. Tuhan sudah melepaskan engkau dari kuasa maut. Tuhan sudah mengangkat engkau, mengampuni segala dosamu. Maka tanggung jawabmu saat ini adalah hidup di dalam kekudusan akan Tuhan. Sehingga kita bisa menyucikan diri kita dari segala dosa, sehingga kita semakin meningkatkan hubungan kita yang benar kepada Tuhan. Kita saling mengasihi, kita saling menguatkan di dalam Tuhan. Kita melakukan perlengkapan rohani di dalam Tuhan. Kita mengalami komitmen untuk mengalami pertumbuhan dan pendewasaan iman di dalam Tuhan. Mempelajari firman Tuhan itu setiap hari dan setiap saat. Berada di dalam kuasa doa penyembahan dan di dalam doa saudara, sehingga hidupmu betul-betul berada di dalam persekutuan dan melakukan apa yang menjadi kesenangannya Tuhan. Jangan mau lagi diperbudak menjadi hamba dosa. Amin. Yang kedua saudara, yaitu hidup kita sudah menjadi milik Tuhan. Ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, maka firman Tuhan katakan kita sudah menjadi hamba Allah dan hidup kita sudah menjadi milik Tuhan. Di dalam Roma tadi dikatakan bahwa kita mengalami kesudahan hidup, yaitu hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah berkorban dan menyerahkan dirinya melalui pengorbanannya di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Kemerdekaan itu membutuhkan pengorbanan. Negara kita merdeka dengan pengorbanan dari para pahlawan-pahlawan kita. 350 tahun ditambah 3,5 tahun pengorbanan yang begitu lama. Berapa banyak nyawa yang layak untuk meraih yang namanya kemerdekaan. Dan kemerdekaan atas dosa saudara butuh pengorbanan, yaitu nyawa Yesus itu sendiri di atas kayu salib. Dia menebus dosa saudara, Dia menebus hidup saudara, sehingga saudara bisa melepaskan, saudara bisa dilepaskan dari jurang maut untuk menuju kepada keselamatan di dalam Dia. Yang kedua, sekarang saudara adalah milik Yesus, milik Tuhan.
Artinya ketika saudara sudah menjadi milik Tuhan, maka belum maut, maka kuasa dosa tidak lagi berkuasa dalam hidup saudara. Yang ada di dalam hidupmu adalah kuasa Roh Kudus. Sehingga engkau akan melakukan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam hidup saudara. Kau akan melayani Tuhan, kau akan menginjil untuk banyak orang, kau akan mengasihi banyak orang, kau akan menjadi berkat, menjadi dampak untuk banyak orang. Kau akan menyelamatkan banyak orang, kau akan mengajarkan, menyampaikan tentang Injil kepada orang lain. Sehingga banyak orang diselamatkan karena mendengar kabar kebenaran yang saudara sampaikan kepada orang banyak. Itu ketika engkau sudah menjadi milik Yesus. Bagaimana mau menjadi milik Yesus? Pelayanan aja, ogah-ogahan, kadang datang, kadang enggak, suka-suka hatinya, bukan begitu. Kadang marah dinasihatin enggak mau, malah dia yang lebih tinggi nadanya. Bukan begitu yang namanya milik Kristus. Tapi pada saat pagi hari ini kita mau belajar bahwa marilah menjadi orang yang merdeka di dalam Kristus Yesus. Jangan lagi kembali di dalam perbudakan oleh dosa. Jangan lagi kembali di dalam penjajahan oleh dosa. Jangan lagi kembali ke dalam kesenangan oleh dosa. Mengikut Yesus tidak mudah, tetapi mengikut Yesus ada jaminan keselamatan. Ketika engkau sudah merdeka, melangkahlah maju ke depan. Di depan akan ada rencana yang indah, akan ada jalan terbuka, akan ada harapan yang terbaik yang Tuhan akan berikan dalam hidup saudara. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus, ikut Yesus, jangan tinggalkan iman, ikut Yesus, jaga kekudusan. Amin ya firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kami tinggalkan segala dosa kehidupan kami, di mana kami dari tadinya hamba dosa, kami menjadi hamba Tuhan. Tadinya kami milik dosa, tetapi sekarang kami menjadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus sebagai lambang cinta kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kalau ada roti dan anggur yang akan kami makan dan minum Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Haleluya. Hari ini kami akan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kami siap menerima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara. Naikkan pujian untuk hati.
berkat saudara pada saat pagi hari. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya engkau telah memperhatikan rakyat, telah memperhatikan doa Engkau Yeremia 1. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat sama-sama dalam. Kita akan cawan kita tinggi-tinggi di atas. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum sama-sama dalam. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Yang tangan mengangkat suaramu dengan semakin lagi mengasihi Tuhan dalam hidup kami, semakin lagi melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, mempersembahkan hidup yang kudus, yang layak dan berkenan di hadapan. Ajarkan kami Bapa untuk semakin hidup dekat dengan Engkau Tuhan, semakin kami mengalami pertumbuhan di dalam iman kepada Engkau. Jika kami hidup tidak sia-sia, tapi kami akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Dan bersyukur. Haleluya, saya percaya kita diberkati dan
firman Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Saudara itu semua kita di dalam doa persembahan. Tuhan, dasar pagi hari ini Bapak, boleh puji memuliakan nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Sama Tuhan, kami memberikan yang terbaik, memberikan setiap hal yang diberikan Tuhan, yang memberikan berita-berita